tamu spesial nih. Ada Kak Tabet sebagai bintang tamu kita malam ini. Mungkin dari Kak Tabet bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, namaku Tabet Ali Baladra, asalku dari Pasuruan. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Jember, jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 2019. Jadi sekarang aku sedang berada di semester 6. Saat ini aku juga sebagai mahasiswa berprestasi utama Universitas Jember. Dan saat ini aku juga bekerja sebagai mentor riset dan general manager di PT Riset Prestasi Indonesia atau Science Hunter. Oke, gimana nih kabarnya dari Kak Tabet nih? Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak? Selain kuliah atau apa kesibukannya? Oke, terkait dengan kesibukan sendiri, kebetulan aku saat ini itu sedang magang di salah satu agritech startup terbesar di Indonesia, yaitu Tani Hub. Dan saat ini aku juga bekerja sebagai mentor dan general manager. Jadi kerjaanku setiap hari bimbing adik-adik SMP dan juga SMA untuk melaksanakan riset seperti itu. Oke, tema podcast kita kali ini yaitu overthinking karena public speaking. Ini tips and triknya. Jadi kali ini kita akan mendapat beberapa tips and trik dari Kak Tabet nih. Kita udah menampung beberapa pertanyaan dari Sobat FTP. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang pertama, yaitu jadi dengar-dengar nih ada beberapa sumber secara lisan ataupun tersirat yang mengatakan kalau lulusan UNED tuh kurang diminati di dunia kerja karena public speakingnya yang kurang. Menurut sebagai Mawapres utama UNED tahun 2021, bagaimana tanggapan Kak Tabet nih? Apakah SDM UNED ini masih kurang atau bagaimana? Oke, pertanyaan pembuka yang sangat menarik ya teman-teman, membahas mengenai sumber daya mahasiswa. Jadi kalau dari pandanganku sendiri, public speaking itu merupakan salah satu komponen penting untuk menilai seseorang apakah dia itu berkualitas ataupun tidak, seperti itu. Mungkin Ola dan juga teman-teman yang lain bisa bayangkan apabila kita memiliki ide yang brilian atau kita memiliki pemikiran yang cemerlang, tapi kita nggak punya kemampuan nih untuk menyampaikannya karena kita nggak punya kemampuan public speaking yang baik. Tentu hal itu kan akan jadi sia-sia gitu, karena orang lain nggak bisa memahami apa yang kita pikirkan gitu. Khususnya ketika kita berbicara fakta di lapangan, ketika kita lihat wawancara kerja, itu pasti butuh salah satu skill yaitu public speaking gitu kan. Percuma gitu, sepintar apapun dia, sebanyak apapun prestasi dia, tapi kalau dia nggak punya kemampuan public speaking, semua itu akan jadi sia-sia gitu. Jadi seperti itu kalau ada juga teman-teman. Oke, jadi Sobat FTP, public speaking itu sangat penting buat kita masuk ke dunia kerja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, public speaking sendiri itu apa sih menurut dari Kak Tabet? Oke, secara definisi, kalau menurutku sendiri, public speaking itu merupakan kemampuan seseorang untuk menyampaikan informasi dengan melibatkan audiensnya atau dengan melibatkan pendengarnya. Dan public speaking ini berbeda dengan komunikasi biasa ya, karena kalau komunikasi biasa itu tujuannya hanya menyampaikan informasi, hanya menyampaikan sesuatu, tapi tidak melibatkan audiens. Bedanya dengan public speaking. Jadi ketika kita berbicara di depan orang banyak, ketika kita public speaking, kita itu bukan cuma sekedar ngomong ataupun ngoceh di depan orang banyak gitu, tapi kita juga harus memikirkan apakah yang kita sampaikan ini dapat dipahami dengan betul oleh para audiens atau pendengar kita. Jadi itu inti dari public speaking kalau menurut Ola. Dan juga di dalam public speaking ini juga banyak hal yang dipertimbangkan gitu, karena kita bukan sekedar ngomong gitu kan. Ada seperti intonasi, ada seperti tempo, dan juga ada nada seperti itu. Jadi kita harus memikirkan komponen-komponen tersebut agar orang lain itu dapat memahami apa yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, itu penjelasan public speaking menurut dari Kak Tabet. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk memulai public speaking itu kan biasanya pasti gugup, nervous gitu ya. Dari Kak Tabet ada nggak sih sebenarnya tips and triknya nih biar nggak nervous? Oke, benar banget nih yang dikatakan Ola. Ketika kita ingin memulai public speaking atau berbicara di depan umum, tentu awalnya itu kita gugup dan juga takut gitu. Karena kita takut apa? Takut akan anggapan orang lain gitu. Takut akan pandangan orang lain terhadap kita gitu. Anak ini nggak bisa ngomong di depan orang banyak gitu. Sebenarnya itu yang kita takutkan gitu. Dan kalau dari pandanganku sendiri, coba patahkan stigma itu teman-teman. Jangan takut akan pandangan orang lain gitu. Jadi selagi ada kesempatan teman-teman itu buat ngomong di depan orang banyak, coba manfaatkan itu gitu. Contoh kecilnya ketika kita presentasi di kelas gitu. Ketika kita presentasi di kelas itu merupakan salah satu kesempatan yang penting banget kalau teman-teman bisa memaksimalkan itu gitu. Karena dari situ kita bisa upgrade public speaking kita. Karena public speaking itu berdasarkan berbagai buku dan juga berbagai sumber dan juga berbagai pakar, public speaking itu butuh jam terbang atau butuh pengalaman. Jadi kita bisa mulai dari hal kecil seperti presentasi di kelas ataupun kita mengikuti suatu webinar dan bertanya di webinar tersebut. Jadi seperti itu.
Oke, jadi Sobat FTP itu ada beberapa tips and trick dari Kak Tabet. Salah satunya adalah kalian harus berani saat kita lagi presentasi nih di kelas. Kalian harus berani ngomong biar public speaking-nya juga berkembang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Untuk memulai public speaking nih, bagaimana cara kita agar tahu mengenai topik yang menarik nih Kak? Oke, terkait dengan topik yang menarik ini sendiri memang betul banget ketika kita berbicara di depan orang banyak, tapi kita hanya berbekal sesuatu yang kuno ataupun nggak menarik, itu akan jadi hal yang sia-sia teman-teman, karena audiens kalian nggak bakal dengerin kalian gitu. Maka dari itu kalian harus banyak-banyak baca referensi, entah itu buku ataupun jurnal ataupun berita terkini, karena dari situ bank data di pikiran kita itu semakin kaya gitu. Jadi ketika bank data di pikiran kita itu kaya, kita itu jadi lebih mudah nyambung ketika diajak komunikasi orang lain gitu. Dan ketika ada seseorang ngomong A, kita bisa nyambung. Ketika ada seseorang ngomong B, kita juga bisa nyambung seperti itu. Jadi istilah ini itu disebut sebagai tipe seseorang yang T-shape. Jadi dia itu ahli di satu bidang, tapi tetap tahu bidang-bidang yang lain. Nah, kalian harus jadi tipe seperti itu teman-teman. Biar kalian bisa membawakan segala topik di depan audiens kalian. Jadi seperti itu. Oke, jadi Sobat FTP salah satunya adalah kalian gemar membaca. Jadi kalian bisa tahu nih beberapa topik yang menarik nih. Kalau dari Kak Tabet tadi katanya. Oke nih, lanjut ke pertanyaan kelima nih Kak dari teman-teman. Cara agar kita terlihat terkesan di depan umum dan dapat atensi dari audiens itu sebenarnya gimana sih Kak? Kan biasanya ada tuh yang meskipun bagus tapi tetap kayak dikacangin gitu. Oke, benar banget ini yang dikatakan Ola. Jadi ketika kita berbicara di depan umum teman-teman, itu banyak faktor yang dipertimbangkan gitu. Karena kan seperti yang aku utarakan tadi, kita itu nggak sekedar ngomong gitu. Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah pahami audiens kalian. Kalian ngomong itu dengan siapa gitu. Jadi ketika kalian ngomong di depan anak-anak dengan kalian ngomong di depan orang tua, itu treatmentnya berbeda. Contoh, ketika kalian berbicara di depan anak-anak, kalian itu harus berusaha jujur teman-teman, nggak boleh bohong. Karena anak kecil itu tahu kalau kita bohong gitu kan. Terus kalau kita berbicara di depan orang tua, kita harus memposisikan diri serendah mungkin gitu. Kita nggak boleh seolah-olah lebih pintar dari dia. Kita nggak boleh seolah-olah lebih ahli daripada dia. Kalau kita lebih ahli daripada dia, dia nggak bakal dengerin kita teman-teman kayak gitu. Jadi itu kunci pertama yang perlu teman-teman pahami. Terus habis itu setelah kalian pahami audiens kalian, yang kedua yaitu pahami tujuan kalian. Kalian ngomong itu tujuannya untuk apa? Jadi dalam buku Lancar Berbicara itu ada dua tujuan public speaking. Yang pertama yaitu informatif, yang kedua yaitu persuasif. Jadi kalian harus pahami dulu. Kalau informatif itu adalah tipe public speaking yang mana kalian itu dituntut untuk menyampaikan suatu informasi dengan melibatkan audiens aja. Jadi tujuannya cuma menyampaikan informasi. Bedanya dengan persuasif. Kalau persuasif ini sendiri itu merupakan tipe public speaking yang mana kalian itu bukan cuma ngomong, tapi kalian berusaha mempengaruhi agar audiens kalian itu setuju dengan kalian. Jadi ketika kalian udah pegang dua kunci itu, kalian itu pasti akan lebih mudah didengarkan dan juga lebih mudah menjadi public speaker yang menarik di mata audiens kalian. Jadi seperti itu. Oke Sobat FTP, jadi biar kalian terlihat berkesan di depan orang ada dua nih. Yang pertama yaitu memahami audiensnya terlebih dahulu. Kemudian kalian harus tahu nih tujuan kalian public speaking itu apa. Selanjutnya nih ada pertanyaan yang keenam. Misalnya Kak, kita berbicara di depan umum, kemudian kita ngeblank nih atau salah ngomong. Gimana cara untuk mengatasinya? Oke, terkait dengan hal ini itu sering banget kejadian gitu ya teman-teman, entah itu di public speaker yang pemula atau di public speaker yang udah ahli gitu. Tapi berdasarkan pengalamanku sendiri, ketika kita public speaking di depan umum, terus habis itu kita mengalami suatu kesalahan nih, kita tipu atau kita itu terjeda ngomongnya. Nah, kalau dari aku sendiri biasanya aku tetap fokus sama yang aku sampaikan di depan. Jadi aku nggak peduliin kesalahan yang aku alami tadi, tapi aku tutupi dengan public speakingku di depan kayak gitu. Jadi jangan pecah fokus kalian teman-teman ketika kalian itu mengalami kesalahan sedikit kayak gitu. Jangan sampai kesalahan setitik itu tadi itu bisa memecahkan pikiran kalian dan menurunkan performa kalian kayak gitu. Jadi kalau teman-teman itu mengalami kesalahan, coba tutupi dengan penampilan yang lebih menarik di belakang seperti itu. Oke, jadi menurut Mas Farid sendiri nih teman-teman, kalau mau kalian mau blank di tengah-tengah, kalian harus tetap fokus dan jangan sampai kayak pecah fokus terus kepikiran sama kesalahan yang tadi. Oke, ada pertanyaan yang ketujuh Kak, pernah dengar juga kalau saat public speaking itu harus paham dengan manajemen waktu. Bener nggak Kak? Kayak contohnya nih, kita public speaking untuk acara ini dibatasi waktu 15 menit Kak, gimana?
Oke, terkait dengan hal itu kita terapkan ketika kita ngisi webinar atau ketika kita itu sedang melaksanakan kompetisi, kita presentasi, itu kita juga harus pahami terkait dengan manajemen waktu tersebut gitu. Karena ketika kita presentasinya lebih dari waktu tersebut, pasti presentasi kita langsung di-cut, langsung dipotong gitu kan, dan kita belum tentu bisa menyampaikan inti apa yang kita sampaikan gitu. Nah, kalau dari aku sendiri biasanya H-3 sampai hari acara tersebut aku melakukan gladi teman-teman. Jadi aku latihan gitu. Selama semisal aku diberi waktu 60 menit dalam satu acara, ya udah H-3 itu aku udah mulai latihan nih. Aku berusaha semaksimal mungkin aku bisa memenuhi 60 menit tersebut. Nggak boleh kurang dan juga nggak boleh lebih. Seperti itu. Oke, jadi Sobat FTP, kalau dari Kak Tabet sendiri nih, untuk memanage waktu saat public speaking, yaitu Kak Tabet sendiri gladi dulu sebelum hari hanya. Oke, ada pertanyaan ke-8 nih dari teman-teman FTP. Sebenarnya ice break itu perlu nggak sih, Kak? Oke, terkait dengan ice breaking ini sendiri, kalau menurutku nggak perlu ya teman-teman dilakukan ketika kita sedang melaksanakan public speaking, entah itu kita ngisi webinar ataupun yang lain gitu. Karena ketika kita melaksanakan public speaking itu, terus habis itu di tengah-tengah ada ice breaking, itu pasti fokus dari peserta itu ada yang terpecah gitu. Lagi fokus-fokusnya dengan materi, tiba-tiba ada ice breaking gitu. Pasti fokusnya terpecah gitu. Kalau dari aku sendiri, lebih baik aku melibatkan audiensku dalam presentasiku. Jadi aku sering banget ngadain mini quiz di dalam presentasi tersebut kayak gitu. Semisal aku ngasih tebak-tebakan atau aku ngasih slide seperti itu. Itu lebih efektif teman-teman untuk melibatkan audiens tersebut daripada kalian ngadain ice breaking kayak gitu. Jadi itu pandanganku. Oke, berarti dari Kak Tabet sendiri ini, menurut Kak Tabet ice breaking itu nggak penting, tapi Kak Tabet sendiri lebih mementingkan interaksi dengan audiensnya, yaitu bisa main quiz dan yang lain-lain nih. Ini pertanyaan yang terakhir nih Kak, nggak terasa nih dari Sobat FTP. Nah, dari segala penjelasan mengenai public speaking yang udah dijelasin sama Kak Tabet, seberapa penting sebenarnya public speaking itu untuk mahasiswa nih Kak? Oke, terkait dengan public speaking ini, seperti yang aku singgung dari awal sampai akhir ini ya teman-teman. Jadi public speaking ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting harus dimiliki oleh mahasiswa gitu. Karena setiap inci dari langkah yang kita lakukan itu pasti melibatkan public speaking. Kalian presentasi lomba itu butuh public speaking. Kalian ngisi suatu acara itu butuh public speaking. Kalian jadi MC ataupun moderator itu juga butuh public speaking gitu. Terutama nanti ketika kalian ingin lanjut ke jenjang karir gitu. Ketika di jenjang karir itu ada seleksi wawancara teman-teman seperti itu. Jadi seleksi wawancara ini juga membutuhkan skill public speaking yang mumpuni gitu. Bagaimana caranya kita bisa meyakinkan para HR ataupun user seperti itu. Dan berdasarkan pengalamanku, seleksi wawancara ini menjadi seleksi yang paling penting. Bahkan kemarin ketika aku seleksi di salah satu agritech startup di Indonesia yaitu Tanihub tersebut, itu ada tahapan seleksi wawancaranya sampai 3 kali gitu, bukan hanya 1 kali. Ada seleksi wawancara dengan HR, ada seleksi wawancara dengan user, dan ada juga seleksi wawancara dengan founder gitu. Jadi public speaking itu sangat penting dan juga dibutuhkan teman-teman, terutama untuk mahasiswa. Jadi seperti itu. Oke, jadi teman-teman public speaking ini menurut Kak Tabet itu sangat penting. Salah satunya saat kita wawancara memasuki dunia kerja ataupun wawancara yang lainnya. Jadi dari teman-teman harus meningkatkan skill kalian saat public speaking. Oke, karena tadi pertanyaan terakhir, mungkin dari Kak Tabet ada pesan dan pesan untuk teman-teman, dipersilakan. Oke, ada sedikit pesan buat teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang mahasiswa. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar public speaking, coba break the limit teman-teman kayak gitu. Dulunya aku adalah seorang yang introvert gitu. Aku malu ketika dilihatin orang banyak. Aku malu ketika ngomong di depan orang banyak. Tapi makin lama makin kesini, aku selalu memahami bahwa dimanapun aku berada, public speaking itu dibutuhkan gitu. Yang penting ketika teman-teman public speaking, kuncinya adalah kalian harus paham kalian berbicara dengan siapa, kalian berbicara di mana, dan juga kalian berbicara bagaimana. Jadi kuncinya ada 3 tersebut, seperti itu. Jadi buat teman-teman coba break the limit mulai dari hal kecil dan juga nggak perlu takut akan pandangan orang lain gitu. Entah kalian dipandang so aktif ataupun yang lain gitu. Karena dari kelas kalian bisa meningkatkan public speaking kalian. Pokoknya dari hal terkecil, seperti itu Allah. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Tabet sudah mau menjadi bintang tamu di FTW Podcast kali ini. Teman-teman, sekian FTW Podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, sampai jumpa lagi teman-teman.